والشرف والدرجة العالية رافعا وابعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Radio Mayangkara Muslimin dan muslimat di kawasan Blitar dan sewaktu, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Asik dan penting didengar dalam suka dan duka. Radio Mayangkara FM. Saatnya kita ikuti obrolan santai, cerdas, kreatif dan inovatif dalam Potret Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kawan menemani Anda dalam program Lang-Lang Kota. Dan di sesi dialog kali ini dalam Potret Muda ya, bersama saya Bagus Silman dan juga ada Putri di ruang gatekeeper yang siap untuk mengakomodir segala informasi dari Anda. Dan spesial di hadapan saya ini sudah ada narasumber spesial dalam Potret Muda. Kita akan ngobrol santai terkait dengan materinya, tapi nggak santai ini. Ini terkait dengan jalan rusak, nggak sekedar rusak tapi hancur nih, jalan di kawasan Blitar. Bagaimana pendapatnya dari kawan-kawan yang masih muda dari komunitas The Traveler, ada juga dari All Car Club Blitar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Gali, Mas Nur, ada Mas Didi juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya bingung mau mulai dari mana dulu ini. Dari Mas Gali dulu, gimana nih kabarnya Mas Gali? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Sehat. Ini dari The Traveler. Iya. Sebenarnya banyak yang datang, tapi yang mau ngomong cuma satu ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Dari ACC ataupun Car Club, ini ada dua kawan, ada Mas Nur. Selamat malam Mas Nur. Selamat malam. Sehat Mas Nur ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang terpenting itu sehat. Apalagi di masa seperti ini pasti hobinya jalan-jalan ini dari klub mobil ini. Ada juga Mas Didi. Selamat malam Mas Didi. Selamat malam. Nah ini kayaknya mic-nya agak ditarik nggak apa-apa ini. Oke, selamat malam. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Malam hari ini saya mengajak kawan-kawan dari komunitas The Traveler sama dari ACC ini memang kebetulan ranahnya ini kan pasti melewatin jalan yang beraspal. Apalagi kalau The Traveler ini pasti travel terus ini dari kawan-kawan ACC juga. Kopdarnya di mana ini biasanya? Pastinya di luar ya, di luar kota, apa di Blitar aja ini? Tetap produk lokal. Produk lokal Blitar ya. Nah, ini saya juga sudah banyak data ini. Ini data saya nih, saya ambil contohnya ini di kawasan Serengat. Ini juga menuai banyak kritikan dari masyarakat terkait dengan jalan yang rusak. Ada juga di kawasan Ponggok. Ini juga rusak total sudah 3 tahun. Ini di kawasan Sidorejo ini. Sidorejo ya. Ada juga di yang terbaru kemarin ini sampai rame. Blitar bagian selatan ini sampai apa ya? Demo ya, aliansi di kawan-kawan di Blitar Selatan. Nah, ini bagaimana pendapat dari kawan-kawan? Saya ingin tahu dulu ini. Tapi sebelum ke situ, saya mau tanya kalau dari kawan-kawan The Traveler ini Mas Gali. Ya. Ini biasanya kalau dari kawan-kawan The Traveler biasanya ini kumpulnya ini kemana saja ini? Kalau kumpul biasanya kami di Jalan Borobudur ya, di Tamtreka. Ada campnya ya? Ada campnya. Terus kalau untuk jalan-jalannya ya biasanya Blitar dan sekitarnya. Nah, tapi ini dominan di Blitar sih. biasanya jalan-jalannya berapa hari sekali ini? Atau apa ada agenda rutin setiap minggu harus jalan ke satu tempat nih gitu?
Ya sebelum pandemi dulu kami cukup sering ya, tapi setelah pandemi ini ya agak jarang lah, tapi masih jalan. Tapi masih jalan ya. Iya. Nah, kalau dari kawan-kawan ACC ini gimana? Apalagi ini komunitasnya mobil ini ya. Mobil apa aja ini? Alhamdulillah kami dari Alkarkom Blitar, Mm-mm. ACC Blitar itu sebuah paguyuban. Paguyuban. Jadi kita di bawah kita menaungi ada yang terdaftar di kita itu ada 93 komunitas mobil. Jadi se-Blitar aja. 93 ya? Ya, 93 mobil komunitas mobil se-Blitar aja. Ada berapa totalnya itu berarti? Pernah kita data sesuai dengan laporan dari Per anggota komunitas itu, ada 1.400-an 1.400. mobil. Itu pernah kumpul bareng itu, Mas? Sudah pernah, tapi ya itu lokasi Lokasi kita ya. bentuk lokasi terutama 1.000 apalagi ya, lebih ya. untuk parkir. Nah, kalau di kawasan Blitar ini, kalau dari teman-teman ACC ini biasanya kalau kopdar ya biasanya nyebutnya. Ini apa mau kopdar ini tadi? Rencana kita bulan 2. Oh, bulan 2. Biasanya di mana aja ini, Mas Erni? Kalau kopdar kita itu menyesuaikan dari masing-masing komunitas. Maksudnya dari usulan komunitas kita Saring kumpulkan dulu saring, ya. nanti kesepakatan bersama kita kopdar bareng. Oh, Setelahnya gitu. kita lakukan kopdar gabungan. Mm-mm. Jadi kalau masing-masing komunitas itu sudah ada tempat-tempat tersendiri. Oh gitu, Ya. jadi nggak digabungin Nggak jadi satu gitu ya? Nggak mungkin bisa juga. Nggak mungkin bisa ya. Apalagi ada 93, totalnya ada 1.000 lebih ya tadi ya. 1.000 lebih. Waduh, ini ternyata banyak juga ya di Blitar ya. Saya baru tahu ini. Kalau sering lihat itu biasanya Kijang. Ya. Kijang banyak juga ya. Banyak juga. Nah, ini kalau sedikit yang saya notice ini tadi dari kawan-kawan The Traveler. Ini menurut dari kawan-kawan The Traveler sendiri, ini kita bahas terkait dengan jalan yang apa ya namanya, rusak itu terlalu bagus loh. Udah jeleput gitu ya ini jalannya, ini banyak ini yang lubang-lubang, sampai kemarin itu ada yang ditanemin pohon pisang. Nah ini kalau pandangan dari kawan-kawan The Traveler gimana ini Mas Gali? Baik, kalau masalah jalan rusak ini memang sesuatu yang tidak bisa kita buat bercandaan ya. Ini menyangkut aspek transportasi umum, mungkin mobilitas lalu lintas, juga bahan pangan. Nah ini ya kalau menurut kami ya sebaiknya masalah ini segera diatasi oleh pihak yang berwenang, dan masyarakat pun saya harap juga ikut mendukung. Jadi kita semua bergerak bersama untuk menyelesaikan problematika jalan rusak ini. Kalau selama tahun 2022 deh, kita ambilnya yang flashbacknya setahun aja ini. Ini dirasa sudah diperbaiki apa belum ini Mas Gali? Jadi ya memang ada, tapi yang saya kok banyak nemu yang baru gitu loh. Yang baru yang rusak maksudnya. Yang baru rusak nih ya, bukan yang baru diperbaiki Iya. ya. Biasanya di mana aja nih Mas Gali? Mungkin kan sering jalan-jalan. Nah, ini yang ditemui Mas Gali ini rata-rata di kawasan mana ini yang rusak ini kalau menurut Mas Gali ini? Ya kalau jalan rusak itu sebenarnya merata ya, di hampir di setiap tujuan kami melakukan perjalanan pasti ketemu jalan rusak. Namun harus digarisbawahi kalau kami itu memang kadang perjalanannya itu tidak ke tempat wisata, tapi ke tempat yang berpotensi menjadi wisata. Oh gitu ya. Jadi secara kami menyadari bahwa jalannya pasti kadang tidak ada jalan. Jadi kadang kami ke pantai itu ya jalannya buat sendiri kayak gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang nyari tempat Memang wisata nyari baru tempat gitu yang ya. yang kadang belum terpikirkan oleh teman-teman. Nah, cuman menuju ke sana itu kan pasti melewati jalan. Nah, itu jalannya kebetulan kurang mulus. Iya. Saya keinget jadi kalau kawasan Blitar itu ada pantai namanya Peh Pulo. Nah, itu jalannya dari setengah jam jalan raya ke pantainya itu kayaknya susah banget itu ya. Betul itu. Nah, kalau ke Mas Nur ini kalau dari kawan-kawan ACC sendiri sudah menemukan di mana saja ini? Mas Nur sendiri deh ini. Kalau saya itu sebenarnya di saat kita lakukan touring bersama itu selalu menikmati. Istilahnya baik jalan rusak maupun bagus itu kita nikmati bersama. Kalau sebuah harapan memang semuanya berharap jalan itu bagus. Lebih nikmat kalau bagus ya. Tapi kalau kita kopdar itu mungkin kita di suatu tempat. Jadi tempat itu jalurnya seperti ini. Ya yang mungkin bisa melalui jalan itu monggo ikut, yang tidak bisa kita tidak ikutkan. Karena kan
komunitas kita macam-macam, mulai dari Banyak, yang ya, mobil ini, besar sama mobil ceper semuanya kan ada. Jadi kalau ya ceper ya di kota-kota aja Ya, lah gitu ya. seperti itu. Gitu. Solusinya gitu ya. Ya, kita lihat seperti itu. Lalu Mas Didi, mungkin ada tambahan ini yang pernah dijumpai jalan rusak itu kalau di kawasan Blitar mana aja ini Mas Didi? Ya kebetulan kalau saya pribadi kan wilayahnya Blitar Timur. Blitar Timur ya. Iya. Kalau saya sih lebih fokusnya ke perjalanan setiap hari itu langsung sebut kecamatan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, kecamatan Binangun itu mulai dari RMI dan lain-lain. Terus habis itu jalan tembus dari Kaloka itu ke timur itu kan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Nah, tetapi keseharian memang jalannya seperti itu, terkendala sama mungkin geografis dan juga faktor alam yang pasti. Jadi saya lebih fokusnya ke wilayah timur, Blitar Timur. Sebenarnya memang mau nggak mau kita jadi terbiasa ya. Tapi ya jangan sampai lah kita terbiasa sama jalan rusak ini. Nah, itu dia. Harapannya kan kita semoga ini pemerintah juga dengerin ini dari kawan-kawan PUPR. Tadi sempat kita coba ajak juga untuk ngobrol santai sama kita, tapi kayaknya masih sibuk ini tadi. Nah, kalau dari kawan-kawan sendiri mungkin sudah pernah apa belum ini? Mungkin ikut melaporkan, misal ada jalan yang rusak, terus ini kayaknya kok udah parah ini. Sudah pernah belum Mas? Mas Nur? Alhamdulillah kalau saya pribadi sudah sering. Sering ya ini. Sering. Yang mana aja tuh yang sering dilaporkan itu? Istilahnya kita menyampaikan untuk lokasi. Kalau masalah perbaikan atau gimana kita sesuaikan, kita serahkan ke yang Bersangkutan bagiannya. Ya. Jadi kita intinya cuma memperlihatkan, maksudnya lokasinya di sana. Contohnya seperti itu. Jadi ya, apalagi memang nggak sedikit. Saya nggak nyebut banyak, tapi emang nggak sedikit. Mas Gali, ini kalau dari pandangan teman-teman The Traveler, apalagi ini yang masih muda-muda, ini kan juga pasti sering jalan-jalan. Kalau menyikapi jalan yang rusak itu memang kita kurang enak ini ya. Nah terus ini untuk kalau dari kawan-kawan The Traveler sendiri mungkin ini pernah belum ini melaporkan ataupun nge-share supaya ada tindakan dari pemerintah? Kalau kami kan ada beberapa forum diskusi di dunia maya ya, ada grup Facebooknya, ada grup WhatsAppnya. Nah, kalau diskusi sih kami sering, tapi kalau memang lapor memang belum. Namun dalam forum itu terkadang ada teman-teman dari dinas yang tergabung dalam grup gitu. Ya meskipun dinasnya bukan dinas pekerjaan umum ya, tapi mungkin dinas pariwisata gitu. Nah dari sana beberapa rekan dinas juga pernah mengikuti kegiatan kami, jadi lihat langsung jalannya, kondisinya seperti apa. Gitu. Kalau melaporkan terus terang belum pernah. Oke, jadi tapi memang sudah ada beberapa diskusi gitu ya. Cukup sering kalau diskusi. Dulu 2013-an kami pernah juga di forum Facebook, cukup lama cukup panjang komen-komenannya, terus di grup WhatsApp juga sering, dan kebetulan di grup WhatsApp itu ada teman-teman dari dinas. Oke. Nah, ini kan kita di tahun 2023 ini harapannya, walaupun sempat kemarin sudah ada yang demo, tapi harapannya nanti di tahun 2023 ini bisa lebih cepat clear. Ya, jalan-jalan bisa lebih enak untuk dipandang enak, dibuat jalan juga enak gitu ya. Kalau dari kawan-kawan The Traveler sendiri ini Mas Gali, kalau menurutnya dari kawan-kawan ini untuk jalan rusak ini enaknya ini digimanain nih? Waduh, itu gimana ya? Kalau enaknya digimanain, mungkin ada unek-unek dari teman-teman. Wah, kayaknya enaknya ya kalau enaknya ya diperbaiki toh Mas. Tapi kan jadi dan ya tidak pasti saya yakin tidak semudah itu ya. Apalagi pemerintah sendiri saya yakin juga sudah menganggarkan ke sana. Mungkin juga belum saja atau memang belum diprioritaskan. Ya kalau harapannya semoga jalan rusak ini diprioritaskan, kemudian diperbaiki. Nggak ada harapan lain sih selain diperbaiki gitu. Cuma bagaimana teknisnya ya kembali ke pemerintah, dan apabila diperlukan pemberdayaan masyarakat setempat, ya saya pikir masyarakat juga harus siap gitu aja Mas. Jadi juga memang kita dan juga masyarakat juga harus sama-sama mantau ini ya. Okay. Nah kalau dari ACC sendiri ini imbasnya kalau untuk jalan yang memang kita sebut rusak aja deh ini. Nah
itu gimana imbasnya untuk teman-teman yang mau ada kumpul kopdar, misal ada kegiatan di pantai. Nah ini pantai di Blitar itu eh, hampir semuanya itu jalannya memang masih belum enak, belum seenak tetangga, kota tetangga lah. Ada yang sudah jalannya mulus-mulus sudah banyak. Kalau di Blitar itu memang mungkin yang paling sering ditambah, itu jalannya juga walaupun nggak terlalu parah-parah banget, tapi ada yang parah juga. Ini imbasnya gimana Mas kalau dari kawan-kawan ACC ini? Kalau dari ACC itu sebenarnya seperti saya bilang tadi, itu di kita untuk macam-macam komunitas banyak. Jadi untuk agenda kegiatan kopdar seperti itu biasanya menyesuaikan lokasi, menyesuaikan jalan yang dituju menuju lokasi. Jadi kita untuk kegiatan kita pastikan untuk lokasi semua kendaraan bisa masuk. Jadi kita sebelum ke lokasi itu survei dulu. Ini layak kita jalan atau tidak seperti itu. Jadi untuk jalan mungkin menyesuaikan kalau kita. Soalnya kita komunitas ada yang jeep sukanya jalan rusak. Kalau yang sedan pengennya jalan halus. Kita kan menyesuaikan saja. Jadi kalau jeep ya terabas aja ya. Nah, kalau dari Mas Didi sendiri mungkin ada tambahan mungkin ini untuk unek-uneknya dari mungkin kawan-kawan yang mobilnya bukan jeep tapi pengen juga merasakan kalau kopdar itu di tempat-tempat yang agak jauh gitu. Ini unek-uneknya apa aja ini mungkin yang pernah pasti masuk? Kembali yang namanya jalan itu mode transportasi ya, sebagai fasilitas transportasi. Terus apabila jalannya rusak, ya pasti semuanya akan terhambat, baik ekonomi maupun apapun itu. Dan ya kami sendiri juga dari ACC Blitar juga punya harapan agar pihak terkait baik dinas PUPR maupun pemerintah daerah, pemerintah desa maupun masyarakat, mari bersama-sama kita bangun bagaimana untuk perbaikannya. Kalau harus mengandalkan dari APBN atau APBD itu urusan sudah beda itu, seperti itu. Hanya itu saja. Tapi memang harapannya ya semoga segera diperbaiki. Iya. Oke, juga untuk kawan-kawan mungkin yang mau gabung selalu saya tunggu tuh bisa disalurkan di malam hari ini ya dalam program Lalang Kota dalam sesi dialog pro kontra untuk potret muda ya di malam hari ini tentunya Anda bisa bergabung. Ini ada yang gabung ini mau tanya dari Mbak Indah ya di Jalan Dei Sartika dari teman-teman The Traveler ini Mas Gali. Ini pernah nggak Mas untuk menyampaikan laporan untuk yang ditemui ke dinas? Kalau sudah ini responnya gimana? Tadi sudah kejawab belum ini tadi? Iya tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Jadi kok kebetulan nyambung gitu ya. Jadi kalau laporan memang belum pernah dilakukan, tapi kalau diskusi di forum cukup sering, baik itu di Facebook maupun grup WhatsApp. Dan meskipun bukan dinas yang terkait, tapi ada juga teman-teman dinas di sana. Jadi memang ya semoga bisa tersampaikan lah ya. Apalagi kalau kita bicara individu itu pasti untuk lapor itu kadang mikir-mikir. Tapi kan kalau ada komunitas kita bisa sama-sama. Kalau satu orang itu kadang nggak kuat. Tapi kalau kita sama-sama itu bisa lebih kuat gitu ya. Ini ada lagi yang tanya ini dari Mas Supri di kawasan Kepanjen Kidul ini ya. Untuk teman-teman ACC ini kan banyak macam mobil. Nah mungkin kayak mobil yang agak kecil seperti sedan. Ini kan banyak yang banyak anggotanya ini. Dengan banyaknya anggota ini bisa nggak untuk sedikit mendesak ke kawan-kawan? Mungkin ada agenda nanti berkumpul, nggak harus demo sih, tapi apa ya namanya? Sharing-sharing ngajak teman-teman. Biasanya kan kalau dari kawan-kawan komunitas dari yang tinggi-tinggi juga ada lah. Nah ini ada nggak sempat yang disinggung mungkin supaya lebih proaktif lagi nih pemerintah dalam menghadapi jalan yang rusak ini Mas Nur mungkin. Untuk sebelumnya kita juga sudah pernah mengajukan sharing, kita juga mengajukan dengan Bapak Wakil Bupati juga pernah. Untuk ke dinas mungkin kedepannya kita akan lebih dekat lagi agar semua yang di masyarakat itu kita juga bisa ikut nimbrung, maksudnya kita biar lebih manfaat komunitas kita.
Jadi nggak cuma kumpul-kumpul tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ini ya. Nah, kita nanti juga akan bahas sedikit tentang apa sih itu ACC, apa sih itu The Traveler. Mungkin juga kawan-kawan banyak yang belum tahu, yang baru dengar. Kita jeda dulu untuk beberapa pesan ya Mas ya. Masih Anda ikuti obrolan santai, cerdas, kreatif dan inovatif dalam Potret Muda. Harga keramik 40-an selalu promo, masih ditambah potongan Rp1.000 per dusnya juga. Ayo, belanja keramik di Pusat Keramik Aman. Bisa dapat potongan harga berlipat-lipat. Pusat Keramik Aman, Jalan Teratai nomor 2, Kota Blitar. Rumah Sakit Wafa Husada Kesamben memberikan pelayanan home care. Manfaatkan layanan pemeriksaan home care di Rumah Sakit Wafa Husada Kesamben. Layanan pemeriksaan, rawat luka, perawatan nifas, pasang dan lepas alat kateter urin dan NGT, pemeriksaan antigen, dan pemeriksaan laboratorium. Informasi dan pemesanan home care ke 0813 1951 0008. Rumah Sakit Wafa Husada Kesamben, Jalan Jugo nomor 1 Selatan Pasar Kesamben. Website www.wafakesamben.com, Instagram @rswafakesamben, dan Facebook Wafa Husada Kesamben. Masih Anda ikuti obrolan santai, cerdas, kreatif dan inovatif dalam Potret Muda. Masih dalam Potret Muda ya di malam hari ini, tentunya juga selalu saya tunggu untuk Anda bisa salurkan informasinya. Anda bisa bergabung di 0342803333 atau bisa di 082230444333. Saya sapa lagi untuk narasumber spesial di malam hari ini. Saya ke Mas Gali dulu aja, ini dari pojok dulu. Siap. Nah, Mas Gali ini kalau bicara tadi kita sudah bahas agak yang apa ya? Nggak berat sih ya. Nah, ini saya pengen tahu ini, mungkin juga kawan-kawan pengen tahu untuk The Traveler sendiri ini sebenarnya komunitasnya ini seperti apa ini, Mas? Baik, jadi The Traveler itu sebenarnya diambilnya kan dari kata travel, perjalanan. Jadi The Traveler itu ya para pejalan lah intinya gitu. Lah kami mengelilingi tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat wisata. Kami ulas, kemudian kami bagikan di media sosial. Gerbangnya ada Instagram, ada Share Blitar, kemudian ada grup Facebook The Traveler Blitar, dan kalau forum yang lebih intim itu ada di WhatsApp. Oh gitu. Ada juga laman kami travelerblitar.com. Sebentar, ini di WhatsApp-nya seintim apa ini? WhatsApp-nya. Itu macam-macam itu. Kacau bahasanya di sana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi seperti itu kegiatan kami, yaitu jalan-jalan. Tapi biasanya selain jalan-jalan kami disisipi dengan bakti wisata. Jadi bakti wisata itu misalkan ke pantai kami bersih-bersih pantai, ke air terjun kami babat-babat suket seperti itu. Kemudian ada bakti situs. Kalau bakti situs itu lebih ke tempat-tempat sejarah. Misalkan ke candi, pelang jalannya Tayeng kami amplas, kami cat seperti itu. Gitu. Selain itu ya saresehan, ketemu dengan biasanya dengan pihak museum dan sebagainya. Dan ya semacam itu, diskusi-diskusi. Jadi kalau dibayangkan ini enak ini ya, gabung The Traveler ini. Kegiatannya jalan-jalan nih, tulan. Nah, kalau untuk totalnya sendiri dari kawan-kawan yang masih aktif sampai sekarang ini, mungkin kan memang gara-gara pandemi ini mungkin juga pasti ada semua yang merasakan, ada yang berkurang. Nah, ini kalau di The Traveler saat ini di tahun 2023 ini masih ada berapa ini, Mas? Ya, sebenarnya kalau kami tidak pernah menghitung ya. Jadi kami tidak pernah menghitung. Kami cuma based on teman-teman yang di grup WhatsApp, kemudian di grup Facebook. Nah, itu pun ya kadang ada yang ikut jalan, terus kemudian mungkin di waktu kesempatan selanjutnya berhalangan sehingga tidak bisa ikut. Jadi kami tidak pernah ngitung berapa total komunitas, tidak ada inventarisasi
member tidak ada. Jadi kami gitu. ya monggo, namanya orang dolan ya kita santai saja, tidak diatur, tidak ada kas dan sebagainya. Yang penting sama-sama Jalan happy gitu saja, ya. Nah itu kalau jalan pas bareng, pas bisa kumpul paling banyak berapa ini? Oh, kalau paling banyak ya bisa sampai paling banyak ya 50 lah gitu. 50 itu udah banyak banget itu ya. Banyak. Itu kalau foto di pantai itu sampai kami itu bingung naruh tripodnya di mana itu. Jaraknya kan harus jauh. Lensanya biar kena semua ini ya. Sementara kalau pas tidak yang operasikan kameranya itu nggak bisa ngeset timernya, harus lari itu sekian detik itu. Makanya kami itu 50 lah kami kalau biasanya perjalanan. Dalam trip itu 50. Tapi kalau diskusi ya bisa. Kemarin tahun 2019 pernah di Pendopo Ronggo Hatinegoro itu pesertanya saja 100 belum panitia. Yang paling asik di mana, Mas? Ngetripnya? Iya. Waduh, kalau di ngetripnya Blitar itu kan banyak banyak segmen ya. Jadi kalau yang hobi wisata air terjun agak ekstrim ya air terjun Coban Wilis. Itu di daerah Gandusari ya. Kemudian kalau yang pantai yang agak ekstrim Gubit Mas. Itu di perbatasan Wates dan Pangurjo. Harus jalan kaki 2 jam. Waduh, nggak jadi. Kalau candi besok. Jadi besok kami promosi dikit ya. Besok kami jam 8 ada kegiatan open trip ke Candi Gambar Wetan. Candi Gambar Wetan itu di Penataran ke utara. Jadi biasa lewatnya jalurnya ke arah Bukit Teletabis. Ya. Atau bisa nerabas lewat Sungai Lahar. Nah, besok tergantung para peserta ini requestnya lewat jalur yang enak atau yang ekstrim. Coba yang ekstrim terus nanti diceritakan. Oke, siap. Nah, saya ke Mas Didik dulu apa Mas Nur dulu ini ya. Kalau dari Mas Didik dulu. Kalau dari ACC gimana ini Mas? Mungkin bisa dideskripsikan ini kalau dari ACC tadi memang ini perkumpulan komunitas mobil di Blitar. Nah, ini memang banyak banget ini. Ada berapa tadi? 93 ya Mas ya? Ada 93 komunitas mobil dengan berbagai jenis, berbagai tipe, berbagai merek, dan berbagai karakter. Berbagai tahun juga ini. Yang pasti juga berbagai strata sosial. Akan tetapi dari ACC sendiri tidak menutup kemungkinan, karena memang sudah sering dilakukan, itu ada bakti sosial. Setiap kegiatan itu juga fokusnya tentang sosial juga. Ada agenda rutin untuk panti asuhan, ada juga membagi takjil ketika yang namanya golek sore atau ngabuburit itu juga, dan juga ketika ada bencana pun kami dari ACC juga mengadakan penggalangan dana. Akan tetapi kami tidak menggalang dana di jalan, tapi menggalang dana dari internal dari masing-masing komunitas, nanti dikumpulkan dalam wadah ACC Blitar, habis itu disalurkan. Dan penyalurannya juga kami juga bekerja sama dengan instansi terkait. Seperti itu. Ya. Jadi memang tidak, kalau misal ada bencana tidak jalan ya, memang dari swadaya dari anggota itu ya. Kalau untuk pengen gabung ini, kalau masih sendiri ini di komunitas yang apa ini? Kan ini ACC ini meliputi banyak, ini tadi ada 93. Saya pengen tahu ini yang apa ini Mas ini? Iya, kebetulan saya sendiri di ACC juga berawal dari komunitas mobil yang notabene komunitas mobil miskin, karena saya dari KDRT, kurang dana racing team. Tapi kalau dipelesetkan menjadi komunitas Dedepi Rondo Teles. Nah, seperti ini ya nggak enak sebenarnya. Makanya tadi sedikit rancu agak untuk menjawab. Dan kalau boleh ngomong di ACC itu yang penting ikhlas untuk mengikut alurnya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Nah ini kalau mau gabung jadi bingung ini. Kalau kawan-kawan mau gabung gimana? Karena ACC ini kan juga paguyuban, jadi mereka kan menyesuaikan dengan kendaraan apa yang mereka punya seperti itu. Jadi kalau mau gabung ACC ini harus gabung dulu ke komunitasnya dulu. Betul sekali. Terus nanti naik lagi ke ACC gitu ya. Betul. Dan itu perwakilan. Kalau di ACC itu hanya perwakilan. Karena mereka harus fokus di komunitasnya sendiri, dan ACC ini sebuah paguyuban komunitas. Dan alhamdulillah ACC juga untuk interaksinya atau hubungannya juga dengan Polresta juga kami juga sudah melakukan koordinasi dan juga komunikasi. Dan terakhir juga ketemu dengan Bapak
Wapub juga menyampaikan bahwa ACC Blitar siap apabila dari pemerintah daerah ingin memberdayakan kami dalam kegiatan sosial apapun seperti itu. Nah, kalau dari ACC berarti kan ini asalnya yang mengkoordinir ya ini untuk 93 komunitas itu tadi. Ada berapa ini yang sudah di dalam ACC ini sendiri, Mas Didi? Ada berapa bagaimana? Untuk anggotanya sendiri yang mengurus untuk semuanya ini tadi. Pengurusnya itu ada sekitar 30 pengurus, itu perwakilan dari masing-masing komunitas. Seperti itu. Enggak bingung itu ya, 30 ngurusnya banyak ini. Dan alhamdulillah karena dari kami dengan moto seduluran selawase, itu akhirnya mereka sadar yang namanya seduluran itu ya seperti ini. Ketika punya uang, ayo kita nikmati bersama. Tapi ketika kita nggak punya uang, ya sudah, mari kita cari bersama. Seperti itu. Gitu ya. Pokok jalan terus sama-sama. Ya, harus. Nah, Mas Nur. Intinya tanpa paksaan, itu ya pasti. Yang penting nggak kepaksa. Gitu ya. Nah, kalau dari Mas Nur sendiri untuk saya sudah dijawab Mas Didi ini tadi ya. Ini saya bingung mau tanya Mas Nur apa ini. Kalau dari Mas Nur sendiri yang paling berkesan dari teman-teman ACC ini kalau ada kegiatan apa ini, mungkin boleh diceritakan ini. Yang paling berkesan itu kalau bagi saya itu kita bisa belajar bareng. Tidak semua dari rekan-rekan itu kan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi di ACC itu kita biasakan setiap ada acara, monggo kita rebut bareng-bareng, kita jalani bareng-bareng. Kalau nggak ada dana ya kita urusi bareng-bareng, kita cari, istilahnya kita buat hiburan. Jadi kita setiap hari sudah bekerja, lelah, kita nanti kumpul di komunitas tambah dibebani dengan hal-hal yang berat lagi juga nggak mau. Jadi kita menikmati di ACC, menikmati sekali. Jadi lepas kerja bisa enjoy gitu ya. Hiburannya di situ dengan teman baru. Oke, mungkin juga untuk kawan-kawan yang ingin bergabung selalu saya tunggu. Dan ini saya sebenarnya pengen memberikan PR, tapi PR-nya cuma satu aja. Saya pengen tahu nanti dari kawan-kawan The Traveler sama ACC pengen punya pesan apa sih untuk kawan-kawan dari Dinas PUPR khususnya nanti supaya nanti insya Allah nanti kita sampaikan supaya juga lebih bisa sama-sama kita juga akan sampaikan ke kawan-kawan Dinas PUPR terkait dengan jalan yang rusak tadi. Tapi kita jeda dulu, satu informasi saya hadirkan dalam lintasan informasi Mayangkara. Masih Anda ikuti obrolan santai, cerdas, kreatif dan inovatif dalam Potret Muda. Lintasan informasi Mayangkara. Selamat malam kawan. Penyidik polisi mendalami dugaan unsur kelalaian dalam kasus kematian mahasiswa Universitas Hasanuddin Unhas, Firendi Marojevi Wehanto, 19 tahun saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau Diksar Mahasiswa Pecinta Alam Mapala 9. Diwartakan Indonesia, Kanitipidum Polres Maros, Ibda Wawan Hartawan menjelaskan, sampai saat ini polisi telah meminta keterangan 16 saksi, mereka diantaranya pengurus Mapala 9 Unhas dan para peserta Diksar. Diberitakan Firendi meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Diksar Mapala 9 Unhas pada hari Jumat tanggal 13 Januari lalu. Menurut keterangan Humas Unhas Supratman Atana, pada hari Minggu, korban sempat merasa tidak enak badan saat mengikuti perjalanan dari Kabupaten Maros ke Malino, Kabupaten Goa, namun korban tetap melanjutkan perjalanan. Masih Anda ikuti obrolan santai, cerdas, kreatif dan inovatif dalam Potret Muda.
Masih dalam potret muda. Ini tadi PR saya ini kayaknya harus dijawab ini tadi ya. Tapi sebelum itu memang terkait dengan jalan rusak ini dari kawan-kawan Dinas PUPR ya Kabupaten ini terkhusus dari Pak Diki Cobandono ini tadi memang menjelaskan akan dialokasikan anggarannya ini 98 miliar ini nanti Mas Nur. Ada Mas Gali juga ya. 98 miliar ini nanti meliputi 52 miliar ini rupiah ini difokuskan ke 7 kecamatan di kawasan Blitar Selatan, diantaranya Wonotirto, Wates, Panggung-Rejo, dan juga Binangun, dan beberapa wilayah lain. Untuk 46 miliarnya ini dipergunakan untuk infrastruktur di 15 kecamatan di Kabupaten Blitar, diantaranya Ngelegok, Garum, dan beberapa wilayah sekitar. Nah ini kalau dari anggarannya apakah nanti ini kurang atau lebih, nah ini nggak tahu ini ya. Nah tapi harapannya dari kawan-kawan ini seperti apa? Mungkin dari ini requestnya dari Mas Nur dulu ini tadi. Closing statement gitu ya. Kalau dari kita sebagai warga Kabupaten Blitar, harapan pasti kita pengennya jalan bagus. Kalau masalah anggaran berapa atau pemerataannya bagaimana, kita serahkan ke bagiannya pemerintah. Semoga bisa rata ya. Nah, jadi memang harapannya sebagai warga ini semoga juga Pak Diki nanti bisa mendengarkan atau besok ulangannya bisa didengarkan. Memang harapannya dari masyarakat ini mewakili masyarakat kita ini ya. Semoga juga memang jalan yang sudah rusak, beberapa ruas jalan ini sudah bolong-bolong ini bisa segera tidak hanya ditambal tapi diperbaiki. Kalau dari Mas Gali sendiri gimana ini Mas Gali? Ya, menyambung dari Pak Nur tadi, kalau intinya ya harapan tentu saja sama agar bisa diperbaiki jalan-jalan yang rusak. Namun mungkin sedikit pesan saja dalam pelaksanaannya, mohon diperbaiki dengan memperhatikan teknis dan sebagainya agar setelah diperbaiki tidak cepat rusak. Jadi biar awet gitulah. Itu kualitasnya yang, ini ya. Teknisnya yang tahu kan ya yang membidangi gitu. Jadi pesannya gitu aja, nambahi dari Pak Nur tadi ya diperbaiki, dan kalau mau perbaiki semoga diperbaiki dengan cara apa yang tepat biar awet gitu. Itu intinya gitu aja. Oke, terakhir mungkin dari Mas Didi ada tambahan juga, ini kok diem-diem kayaknya ini ada unek-unek yang mau disampaikan ini. Iya, kalau terkait tentang perbaikan jalan yang pasti bagaimanapun diakui nggak diakui, jalan adalah fasilitas utama tentang perekonomian di masyarakat. Jadi saya pribadi selaku warga negara Kabupaten Blitar dan juga mewakili teman-teman dari Olkar Klub Blitar berharap kepada pemerintah atau pihak terkait maupun dinas terkait agar segera menyikapi dengan memperbaiki jalan yang sudah rusak sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Seperti itu saja. Baik, terima kasih Mas Didi. Ini kayaknya masih ada lagi tapi udah ini ya. Ya, memang begitu harapannya dari masyarakat, dari kawan-kawan The Traveler, dari ACC Blitar juga sama. Saya juga berharap sebagai warga kabupaten juga ini, sama-sama kabupaten ini. Ini yang dikeluhkan memang jalan rusak ini sering terjadi. Jadi memang jangan hanya pas akhir tahun aja diperbaikinya, tapi dari awal tahun ini semoga juga menjadi awal yang baik untuk wilayah Blitar Raya khususnya untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan juga terima kasih untuk waktunya di malam hari ini dari kawan-kawan The Traveler, dari ACC Blitar juga, ada Mas Nur, Mas Gali, Mas Didi yang sudah hadir. Terakhir nanti saya mau minta foto-foto bareng dulu ini ya. Oh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baru saja kita ikuti Potret Muda, obrolan santai, cerdas, kreatif, dan inovatif. Nantikan Potret Muda edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.
Romeo